Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat dan penuh berkah. Hari ini, dunia Islam akan berbagi kisah inspiratif tentang datangnya kematian. Tanpa isyarat, tanpa penundaan. Dalam pandangan Islam, kematian bukanlah akhir dari kehidupan, melainkan pintu gerbang menuju kehidupan yang sejati, kehidupan akhirat yang kekal dan abadi. Allah berfirman dalam Al-Quran, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Quran Surat Ali Imran ayat 185. Ayat ini menjadi pengingat yang kuat bagi setiap insan bahwa kematian adalah sebuah keniscayaan yang tidak bisa ditunda, tidak bisa dicegah, dan tidak bisa diprediksi. Bahkan manusia yang paling dicintai Allah, yakni Rasulullah, juga melewati fase kematian. Maka siapakah kita yang berani merasa aman dari datangnya ajal, sementara kita hanyalah hamba yang lemah dan fana? Kematian tidak pernah datang dengan peringatan atau undangan. Ia bisa hadir di kala seseorang tertidur, di kala seseorang sedang tersenyum, bahkan di tengah aktivitas biasa yang tak menunjukkan tanda-tanda akan berakhirnya kehidupan. Rasulullah bersabda, "Perbanyaklah mengingat penghancur segala kenikmatan, yaitu kematian." Hadis riwayat Tirmizi. Kematian adalah pemutus yang tegas dari semua kesenangan dunia. Sehat, muda, kaya, ataupun terkenal, tidak satu pun dari itu yang bisa menjadi jaminan untuk menunda kematian. Betapa banyak orang yang hari ini terlihat sehat, namun esoknya telah terbujur kaku diselimuti kain kafan, diantar ke liang lahat. Lihatlah kisah para sahabat Rasulullah. Banyak di antara mereka yang wafat dalam keadaan yang begitu mulia. Ada yang meninggal saat sedang berjihad membela agama. Ada pula yang menghembuskan nafas terakhirnya dalam keadaan sujud kepada Allah. Ini semua mengajarkan kepada kita bahwa husnul khatimah, akhir kehidupan yang baik, adalah sesuatu yang layak untuk terus diperjuangkan. Tak ada satupun manusia yang tahu kapan ajalnya akan tiba. Setiap detik adalah kesempatan untuk memperbaiki diri. Setiap napas adalah peluang untuk bertaubat. Salah satu teladan agung adalah sahabat mulia Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau adalah seorang khalifah, dermawan, dan pecinta Allah yang begitu dalam. Meski telah dijamin surga oleh Rasulullah, beliau senantiasa menangis setiap kali mendengar tentang kematian dan fitnah kubur. Hatinya begitu takut akan pertanyaan dan malaikat, akan gelapnya alam barzakh dan dahsyatnya hari kiamat. Kesadaran ini menjadikan hidupnya penuh dengan amal dan kehati-hatian. Ia tidak terlena oleh kedudukan dan kekayaan, karena tahu semua itu tidak akan menyelamatkan dirinya dari pertanggungjawaban di hadapan Allah kelak. Islam mengajarkan bahwa setelah ruh dicabut dari jasad, manusia akan memasuki alam barzakh, sebuah alam penantian menuju hari kebangkitan. Jika seseorang meninggal dalam keadaan beriman dan bertakwa, maka kuburnya akan menjadi taman dari taman-taman surga. Namun jika ia wafat dalam keadaan kufur, fasik, atau penuh kelalaian, maka kuburnya akan menjadi lubang dari lubang-lubang neraka. Oleh karena itu, para ulama dan orang-orang syaleh terdahulu sangat berhati-hati dalam menjalani hidup. Mereka menjaga lidah dari keburukan, memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak zikir, rajin bersedekah, dan senantiasa membersihkan hati. Dengan taubat, Rasulullah mengajarkan doa yang penuh harapan dan ketulusan. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik umurku adalah pada akhirnya, dan sebaik-baik amalanku adalah pada penutupnya, dan sebaik-baik hariku adalah hari ketika aku bertemu denganmu. Doa ini menunjukkan bahwa kematian bukan hanya tentang akhir, tapi tentang bagaimana kita menutup cerita kehidupan dengan kebaikan yang menjadi bekal untuk kehidupan abadi. Ibadah dan kebaikan sosial adalah dua hal yang tidak boleh terpisah dalam mempersiapkan diri menuju akhirat. Dalam catatan sejarah Islam, terdapat kisah luar biasa dari seorang tabi'in bernama Uwais Al-Qarni. Ia adalah seseorang yang tak pernah berjumpa langsung dengan Rasulullah, namun disebut-sebut oleh beliau sebagai penghuni langit. Uwais hidup dalam kesederhanaan dan kesunyian, namun kematiannya penuh kemuliaan. Ia wafat sebagai syuhada di medan perang, tak dikenal manusia tapi sangat dikenal di langit. Kisahnya menjadi pelajaran bahwa ketenaran di dunia bukanlah ukuran, tetapi ketulusan amal dan hubungan dengan Allah lah yang menjadi penentu nilai di akhirat.
Hidup di dunia hanyalah sebentar, ibarat seorang musafir yang berteduh sejenak di bawah pohon sebelum melanjutkan perjalanan. Dunia adalah ladang tempat kita menanam, dan kematian adalah saat panen tiba. Barang siapa yang menanam keimanan, ketulusan, dan amal saleh, maka ia akan memanen pahala dan kebahagiaan. Namun, siapa yang menanam kelalaian, kemaksiatan, dan kesombongan, maka ia akan memanen penyesalan dan siksa. Maka betapa bijaknya jika kita memanfaatkan setiap hari untuk memperbaiki diri dan mendekat kepada Allah. Rasulullah pernah bersabda bahwa orang yang paling cerdas adalah mereka yang paling banyak mengingat kematian dan paling siap menghadapinya. Ia sadar bahwa dunia ini hanyalah persinggahan, bukan tempat tinggal selamanya. Maka selama hayat masih dikandung badan, selama napas masih di dada, marilah kita memperbanyak bekal untuk perjalanan yang sangat panjang ini. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari, karena kematian bisa datang kapan saja. Mungkin ketika kita tertidur, saat tersenyum, atau bahkan saat berbincang seperti biasa. Dan semoga saat itu tiba, lisan kita masih mampu mengucap, La ilaha illallah, kalimat tauhid yang mulia, sebagai penutup dari hidup yang penuh perjuangan. Karena siapa yang akhir hidupnya adalah kalimat ini, maka surga adalah tempat kembalinya, insya Allah. Salurkan wakaf Anda di sini Bank BRI 0666010139 830 atas nama Yayasan Wakaf Khaira Zadina. Salurkan wakaf pakaian bekas Anda untuk korban bencana melalui kami. Kami siap mencuci dan merapikan sebelum disalurkan.